mohon izin saya berada di depan karena saya ingin melakukan aksi nyata dari tugas kami sebagai guru penggerak. Nah, adapun tema kita kali ini adalah budaya positif. Kepala SMA Negeri 11 Samarinda dalam hal ini diwakili oleh Bapak Henry Gunawan selaku Wakil Ketua. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu guru yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami, karena ini memang sifatnya tidak wajib. Jadi siapa yang punya waktu saja ya Bapak Ibu yang berkenan hadir itulah yang kami sampaikan. Jadi mohon izin Bapak Ibu atas waktu yang berharga yang Bapak Ibu miliki untuk menyimak apa yang kami sampaikan. Bapak Ibu, sebelum kita memulai, mari kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan atau pembukaan dari Bapak Henry Gunawan mewakili Bapak Kepala SMA Negeri 11 Samarinda. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 11 Samarinda, yang kami hormati Bapak Ibu Guru calon guru penggerak SMA Negeri 11 Samarinda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan dan kelancaran dalam kegiatan kita pada pagi hari ini, kegiatan implementasi disiplin positif dan calon guru penggerak SMA Negeri 11 Samarinda. Semoga berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan. Selanjutnya tidak lupa juga kita panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini saya mewakili Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Samarinda, dan saya tidak banyak istilahnya sambutan. Semoga acara ini bisa menjadi refleksi kita semua, baik itu calon guru penggerak, baik itu guru SMA Negeri 11 Samarinda. Yang selanjutnya kami juga bermohon untuk Bapak Ibu bisa berinteraktif, bisa juga sharing atau saling bertanya dengan calon guru penggerak supaya acara ini bisa lebih hidup, acara ini lebih menarik, acara ini bisa menjadikan kita contoh untuk diri kita sendiri, contoh untuk yang lainnya. Semoga dengan acara istilahnya disiplin positif ini seperti apa, pemerefleksian dari calon guru penggerak ini mari kita dukung, karena ini adalah teman-teman kita. Mari sama-sama kita dukung, mari sama-sama kita dorong, mari sama-sama kita berikan motivasi, mari sama-sama kita memberikan pemikiran. Semoga mereka bisa menyelesaikan kegiatan mereka pada sampai puncaknya di bulan Desember nanti. Kami di sini dari sekolah yang bisa berdoa semoga calon-calon guru penggerak tetap diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dan diberikan kelulusan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara disiplin positif ini resmi kami buka. Dari saya ucapkan terima kasih. Semoga acara ini berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu Gunawan. Baik Bapak Ibu, kita akan mengatur kegiatan hari ini yaitu dengan 3 sesi. Ya, sesi pertama nanti akan ada paparan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu berharga yang Bapak Ibu berikan untuk informasi kali ini. Selanjutnya ke Ibu Binda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musiknya nggak bisa Mas ya? Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya
berada di depan karena saya ingin melakukan aksi nyata dari tugas kami sebagai guru penggerak. Nah, adapun tema kita kali ini adalah budaya positif. Nah, kami tim sesuai dengan visi dari guru penggerak, kita harus berkolaborasi. Nah, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru hebat yang mau bersedia hadir untuk menjadi partner kami, menjadi rekan kami dalam sesi berbagi ini. Kemudian juga saya sangat bersyukur berada di tengah-tengah orang hebat. Kalau bahasa gaul sekarang ini adalah daripada Pak Rijal dan Pak Hendra, mungkin saya adalah remahan rempeyek kayaknya ya. Dengan bukan main Pak Rijal ini jam terbangnya yang cukup sangat-sangat padat sekali. Saya ini apalah Bapak Ibu ya. Tapi saya selalu memposisikan saya ingin berada di tengah, seperti bagian ini saya ambil di tengah. Kenapa? Ketika saya menoleh ke kiri ada Pak Rijal yang membantu saya, ketika saya menoleh ke kanan juga akan ada Pak Hendra yang mendukung saya. Di situ saya di sini sebagai perempuan yang memilih di tengah. Oke Bapak Ibu, ini karena waktu kita diberi 15 menit supaya hari Jumat tidak terlalu lama, maka saya ingin Bapak Ibu, mari kita berdiri dulu Bapak Ibu ya. Kita sedikit melemaskan bahu kita. Ketika saya bilang pagi, maka kita condongkan badan kita ke depan Bapak Ibu ya. Ketika kita bilang siang, maka kita mundur ke belakang. Ketika kita bilang sore, kita ke bahu kanan. Kanan Bapak Ibu yang mana? Oke, kanan ya. Oke, ketika kita bilang kiri, maka ketika kita bilang malam, maka kiri. Oke, masih ingat Bapak Ibu? Sekali lagi. Oke, saya minta volunteer, saya minta sukarelawan ya. Mungkin siapa yang berkenan saja, karena di dalam kurikulum Merdeka maupun di dalam ini kita tidak akan memaksa Bapak Ibu. Oke, monggo Ibu. Nah, ini adalah panutan kita. Monggo Ibu. Ibu. Oke, monggo Pak Rahmat. Mana mikrofon satunya tadi? Oke, terima kasih. Monggo Ibu Inem dan Pak Rahmat di depan. Ibu Inem akan memimpin. Silakan kita trial dulu Bapak Ibu ya. Kita trial. Ayo ke sana Bapak Ibu kita pagi. Siang. Sore. Malam. Oke, sekarang langsung kita pada permainannya. Silakan Bu Inem untuk memberikan instruksi dan Pak Rahmat dan teman-teman akan memperagakan. Ingat, di sini ada berlawan. Nanti apabila Bapak Ibu ada satu yang berbeda, saya minta kerelaannya untuk ke depan. Monggo Ibu Inem, silakan. Ya, oke. Yuk, silakan. Ya. Ayo, Terima kasih kita belajar bersama. Pagi ini semangat semua. Esprit yang diberikan oleh ibu guru kita. Ya. Ayo, Inem. Sebelum kita bersama-sama bergerak sesuai dengan instruksi, kita bersemangat dulu. Pagi semangat teman-teman semua. Begitu Bapak. Ya, oke. Kalau instrukturnya salah nyanyi ya. Siap Bu, mantap. Ini masukan dari Ibu hebat bahwa kita harus nyanyi ketika itu yang salah. Mantap. Ya, oke. Kesepakatan untuk saya nyanyi supaya tidak salah atau Ya. kita hari tidak meminimalisir kesalahan. Ya. Ketika ada pagi kita akan menunjukkan Ya, oke. siang kita ke belakang sambil menggerakkan urat. Ya, oke. Kemudian Kanan kita kalian sore. Oke. Oke. bisa Oke. kita mulai. Ya, oke. Ya. 1, 2, 3. Pagi, siang, sore, malam. Bisa acak Ibu, acak. Oke. Oke, ayo Bu. Tempo kita agak kita percepat ya. Ya, oke. Siang, sore, malam, pagi, siang, malam, sore. Oke, Bu Ikin bersama, monggo ke depan.
terima kasih Pak Rahmat dan Bu Iin, Bapak dan Bapak Ibu guru hebat. Monggo silakan boleh duduk semua. Kecuali Bu Iin, monggo Ibu Iin. Silakan. Mungkin ini kita langsung saja Bapak Ibu ya. Bu Iin, Ibu, saya minta untuk tujuan pembelajaran saya skip karena waktu kita 15 menit, kita jadi mungkin nanti bisa kita sharing. Ini Bapak Ibu juga bisa pasti sudah lebih memahami daripada saya. Karena ketika kita menjadi Bapak Ibu guru, kita adalah orang hebat yang terpilih Bapak Ibu. Nah lanjut Bu Iin, ini nomor 1 mungkin Bu Iin bisa memberikan curah pendapatnya. Menurut Bu Iin, keyakinan, kesepakatan atau peraturan itu apa sih Bu Iin? Yang ada yang Ibu ketahui saja. Monggo Ibu. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya juga masih belajar, mungkin masih perlu banyak koreksi dan pemantapan dari Bapak dan Ibu hebat di depan. Oke, yang pertama tentang pertanyaan pemantik, apa yang Anda ketahui tentang keyakinan, kesepakatan dan peraturan? Kalau menurut saya, keyakinan itu hal yang kita yakini benar dan harus kita laksanakan. Yang kedua, kesepakatan artinya hal yang sudah kita sepakati bersama dan harus kita laksanakan dan kita sepakati, jadi tidak kita langgar. Yang ketiga, peraturan berarti tata tertib yang baku dan tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar ada sanksinya. Oke, demikian. Terima kasih. Terima kasih Bu Iin. Oke, terima kasih Bu Iin. Monggo silahkan duduk. Baik Bapak Ibu, berikutnya satu lagi karena pasti kita usung di kurikulum Merdeka ini adalah kesetaraan gender. Setelah ada perempuan, nanti kita coba laki-laki supaya imbang. Monggo Bapak silakan. Sepertinya dari mesang-mesang Pak Budi atau Pak Edi sama-sama ini. Monggo Pak. Oke. Silakan monggo di depan Pak. Ya. Oke. Itu ya tentang keyakinan, kesepakatan dan peraturan itu ya. Oke, kalau keyakinan menurut saya itu adalah sesuatu yang kita yakini, tetapi itu belum tentu juga benar. Tapi kita yakini bahwa itu kita jalani. Terus kesepakatan itu adalah kesepakatan antara dua pihak yang sudah menentukan apa itu, gitu ya. Kalau peraturan itu adalah sesuatu yang sudah kita atur supaya tidak bisa dilanggar. Oke, terima kasih Bapak Guru hebat semua ini ada menjawab apa itu keyakinan, kesepakatan dan peraturan. Nah sekarang kita tidak ada yang salah Bapak Ibu. Artinya gini, ketika kita berbicara tentang keyakinan, kesepakatan dan peraturan itu adalah bagaimana kita menerapkan seperti yang dijelaskan oleh Pak Rizal tadi, karena setiap materi subtema di sini saling berkaitan, saling berkoneksi. Ketika berbicara tentang budaya positif, ketika kita berbicara tentang disiplin positif, maka di situ bagaimana kita membangun tahapan-tahapannya tersebut. Nah, tahapannya ini adalah membuat keyakinan kelas, kemudian melalui kesepakatan bersama antara guru dan siswa, pemangku kepentingan dan semua warga sekolah, kemudian menjadi sebuah peraturan. Nah, kemudian yang kedua, mengapa keyakinan kelas, mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Mungkin saya minta Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu. Monggo. Ibu Devi, monggo. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Ya. Kalau keyakinan tadi sudah dijelaskan teman-teman di depan yang hebat-hebat, keyakinan itu adalah sesuatu yang kita yakini itu benar maka kita lakukan. Kalau salah, kalau kita yakin itu salah berarti tidak usah kita lakukan. Nah, mengapa perlu keyakinan kelas tadi? Mengapa tidak peraturan? Karena kalau kita menerapkan peraturan di kelas berarti itu ada yang membuat dan itu kalau dilanggar ada sanksi gitu Bu Linda. Oke, terima kasih big applause untuk Bu Devi. Tidak seimbang kalau satu pendapat Bapak Ibu ya, pasti harus ada satu pendapat lain. Monggo silahkan dari sisi sini boleh. Dari anak PPL. Oke, ayo silahkan. Ya, Juleha. Ini adalah siswa kita yang sudah menjadi guru. Nah, sudah naik kita. Jadi sudah tua tapi masih muda gitu ya Bapak Ibu. Ya, Pak siswa BPL atas nama
Irma Juleha yang sekarang lagi praktek menjadi guru sejarah dengan bimbingan Bapak Rahmat Widarto. Berdiri sini, silakan. Ya, oke. Untuk menjawab nomor 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin menjawab pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena kalau keyakinan kelas itu kesepakatan kita bersama. Ada peraturan kelas itu kita ciptakan dan harus kita ada sanksinya, itu nggak boleh. Seperti itu. Oke, terima kasih Aibodi. Ya, saya paham bahwa ketika kita berbicara keyakinan itu berkaitan dengan kesepakatan bersama ketika peraturan itu ditetapkan oleh satu pihak. Oke, bagus sekali Bapak Ibu. Tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu hebat yang ada di sini. Baik, selanjutnya jadi ini prinsipnya Bapak Ibu. Mengapa kok kita memakai keyakinan kelas? Karena di dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian dia bersifat universal, artinya tidak berdasarkan suku, agama, ras ya. Jadi bersifat umum, kemudian lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nah, yang paling penting dari keyakinan kelas ini adalah kita memotivasi terutama anak didik kita maupun orang sekitar bahwa untuk berlaku bukan berdasarkan pada satu tujuan untuk orang lain, untuk takut dihukum, untuk mendapat sebuah penghargaan, tidak, tapi untuk menghargai diri kita sendiri, untuk motivasi intrinsik kita. Nah, itu membangkitkan dengan melalui nilai-nilai kebijakan maupun nilai-nilai kebajikan maupun motivasi intrinsik yang ada di dalam. Nah, kemudian ciri-ciri dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas adalah abstrak Bapak Ibu ya. Untuk Ibu Boyman mungkin kalau guru bahasa Indonesia itu lebih paham. Abstrak di sini adalah apa Bu maksudnya abstrak Bu? Dari segi terminologi bahasa mungkin. Oke, tidak nyata. Tapi kalau di sini tidak nyata artinya adalah bahwa sebenarnya ya Pak, lebih ke konsep umum, maksudnya umum artinya general, bisa menyentuh semua pihak maksudnya, bisa menyentuh semua pihak. Nah, kemudian rinci, konkret, universal tadi ya, tidak berlandaskan pada satu suku, satu negara. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif Bapak Ibu. Misalnya sebagai contoh, kita tidak lagi, nah jangan membuang sampah sembarangan. Nah, bukan tidak benar hal itu bukan, tapi kita rubah pola pikir kita bahwa menjadi ayo nak sama-sama kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, ketika tempatnya tidak ada, ayo kita simpan. Ya, ketika tempat sampahnya tidak ada, kita simpan, nanti dibuang ketika kita ketemu tempat sampah. Seperti itu. Jadi kita ganti kalimat-kalimat negatif yang semula nak jangan injak rumput. Nah, ayo lewat yang tidak ada rumputnya. Seperti itu. Kita ganti menjadi kalimat-kalimat positif. Nah, kemudian tidak terlalu bertele-tele Bapak Ibu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu singkat, jelas, yang paling pasti mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua orang. Mudah diingat, cepat diingat, kemudian juga bisa diterapkan dan diperoleh. Yang berikutnya adalah diperoleh melalui kegiatan curah pendapat atau diskusi bersama. Bukan berdasarkan 1-2 orang, tapi semua elemen, semua warga sekolah itu terlibat dalam pembuatan atau kesepakatan dari keyakinan kelas tersebut. Nah, kemudian yang paling pasti tidak statis di situ saja, tapi keyakinan kelas itu dinamis, bisa kita tinjau dari waktu ke waktu. Berikutnya, oke, ini prosedurnya Bapak Ibu ya, sama seperti sebenarnya ini beberapa kali sudah kita lakukan, misalnya dalam kita menyusun kegiatan-kegiatan. Kalau kita di guru, di anak-anak juga hanya beberapa istilah-istilah di kurikulum merdeka ini yang agak sedikit berubah istilahnya, tapi pada kenyataannya beberapa kali implementasinya udah pernah kita laksanakan. Yang pertama yaitu dengan melaksanakan curah pendapat. Artinya kita menampung apa keluhan anak, apa problem anak. Berikutnya setelah itu baru kita catat masukan-masukan dari mereka, kita catat problem-problem mereka. Nah, setelah itu kita gunakan kalimat-kalimat yang positif, kemudian kita tinjau saran, masukan, dan kemudian kita setujui dengan menandatangani kesepakatan bersama untuk diterapkan. Nah, kemudian yang paling penting di akhir adalah publikasi, seperti yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, visi misi
namun sayangnya tidak Bapak Ibu, saya sendiri. Saya juga tidak sempat untuk merevisi maupun begitu dikasih ya udah simpan dulu karena ngajar tak lama kita kembalikan. Nah aslinya pada kenyataannya ketika membuat peraturan atau keyakinan itu adalah ada masukan dari semua pihak. Itu oke Bapak Ibu. Baik, selanjutnya adalah nih. Jadi kesimpulannya, saya ingin mendengar suara Ibu Ratri dong. Monggo Ibu Ratri. Kesimpulannya, keyakinan kelas menjadi dasar dari peraturan kelas yang dibuat dengan kesepakatan bersama antara guru dengan siswa di kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan kelas yang diyakini bersama dapat menanamkan nilai-nilai positif pada murid. Baik, terima kasih Bu Ratri. Jadi keyakinan kelas itu adalah dasar untuk membuat peraturan. Kemudian dibuat bersama-sama. Baik guru, kalau keyakinan sekolah ya semua warga sekolah. Keyakinan kelas ya guru dan wali kelas. Kemudian dan seterusnya, Bapak Ibu. Kemudian ini untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif. Nah, nilai-nilai kebajikan seperti yang disebutkan Pak Rizal, kalau di kita ini mengerucut pada profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu nggih? Apa saja itu? Yang pertama, beriman, berkepala, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, yang berdimensif global. Kemudian yang ketiga, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, kreatif dan inovatif. Oke, tepuk tangan dong Bapak Ibu guru hebat semua. Baik Bapak Ibu, ini adalah satu contoh minimal. Nah kemudian untuk keyakinan kelas kita bisa terapkan di kelas-kelas ya. Jadi kita lihat kalau saya menganalisis contoh ini adalah kalimat-kalimat positif yang tidak bernada instruksi, maksudnya seperti itu. Jadi setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas. Nah setiap kelas bisa mempunyai aturan kelas yang berbeda-beda berdasarkan lingkungan kondisi dari kelas tersebut. Mohon maaf kalau terlalu kecil Bapak Ibu. Nah lanjut berikutnya ini saya Bapak Ibu. Ini kalau yang saya terapkan, kalau kita di kelas biasanya itu saya pakai kesepakatan kelas. Nah kesepakatan kelasnya itu biasanya saya ambil awalnya itu saya meminta curah pendapat dari anak-anak problem apa yang kalian hadapi selama belajar. Nah akhirnya anak-anak menyampaikan kalau ini lewat saya pakai metode Google Jamboard. Kalau Google Jamboard ada Bapak Ibu guru beberapa yang bertanya bagaimana Google Jamboard. Sebenarnya gampang saja Bapak Ibu, tinggal diklik-klik saja. Nah bukan cuma kita terkendala lagi kadang ada beberapa anak-anak HP-nya nggak support. Ya HP-nya nggak support, misalnya memorinya nggak bisa install dan sebagainya. Ada belum lagi jaringan dan lelet dan sebagainya. Yang saya maksud gampang di sini kita tidak perlu mengasihkan kertas-kertas itu loh Bapak Ibu. Karena kita kadang-kadang saya pribadi itu malas kalau misalnya mengasihkan kertas-kertas. Nah ketika begini kita punya masalah anak-anak sudah kita tersimpan. Saya ambil dari pembelajaran di kelas kemudian saya screenshot. Ini adalah anak-anak masalahnya ketika dia belajar bahasa Inggris sama saya. Saya free, saya bebaskan. Silahkan memberikan sampaikan problemnya boleh bahasa Inggris bahasa Indonesia. Ada yang menjawab lazy, banyak tugas Bu, saya suka paham Bu dan seterusnya. Nah akhirnya berikutnya muncullah kesepakatan kelas yang seperti ini. Oke, ketika ada anak-anak bermasalah limited time. Limited time ini adalah terbatasnya waktu. Nah maka apa yang kita sepakati? Ayo kita sama-sama datang tepat waktu. Yang kemudian be respectful. Ketika ada siapa yang berbicara di depan, karena ada beberapa teman merasa bising, ada yang ribut dan sebagainya. Ayo kita saling menghargai dan seterusnya. Ini Bapak Ibu, ini hanya contoh yang minimal. Bapak Ibu pasti bisa melakukan yang lebih lagi daripada ini. Oke, baik. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Sesi yang kedua Bapak Ibu. Nah seperti biasa ada tujuan pembelajaran di situ. Kita juga next. Nah ini ada satu kasus Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu menelaah satu kasus di sini. Berapa menit masih oke ya? Udah lewat. Oh my god. Jadi di sini kita belajar pun berhari-hari Bapak Ibu. Ketika disuruh menyampaikan 15 menit ya otomatis agak sedikit ngebut. Belum lagi terpotong ice breaking dan sebagainya. Ibu Nina
Karena gini, saya juga berprinsip ketika saya belajar itu hanya melulu dicekokin materi, saya bosan Bapak Ibu. Saya lebih suka mengajak, ayo kita sama-sama berbicara, di situ kita belajar. Jadi ini ada Ibu Rina adalah wali kelas 10 di SMA Hebat, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Nah, kemudian beberapa anak di kelas tersebut telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta paksa makanan temannya. Jika Anda sebagai pendidik menghadapi situasi seperti itu, apa yang Anda lakukan dan menurut kira-kira apa alasan Doni melakukan? Nah, ini oke. Karena tidak cukup waktu untuk ini, maka kita skip. Sebenarnya biasanya kita harus curah pendapat di sini Bapak Ibu. Nah, di sini bisa kita kategorikan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas menurut William Glasser. William Glasser menggarisbawahi kita bertindak, berperilaku itu memiliki tujuan. Ada satu untuk memenuhi kebutuhan kita, ya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar itu ada 5. Nah, kita di dunia pendidikan di sekolah terutama, ketika anak-anak melakukan hal positif, ketika anak-anak melakukan hal negatif, kita menyadari bahwa itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dari anak tersebut yang belum terpenuhi. Nih, kebutuhannya itu ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama, survival, bertahan hidup. Ini menyangkut dengan, kalau bahasa kita itu yang terkenal, sandang pangan papan, kebutuhan pokok. Ya, sandang pangan papan. Jadi kebutuhan anak untuk makan. Jadi seperti kasus Doni tadi, dia minta makan temannya. Mungkin dia tidak punya sangu. Jadi dia minta makan temannya. Mungkin duitnya terbatas hanya untuk ongkos taksi saja, ongkos gojek saja. Jadi ada perilaku, ada kebutuhan yang mendasari perilaku mereka. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang, rasa diterima. Sama di kasus Doni tadi, artinya begini. Ya, dia minta perhatian, dia minta diakui di dalam satu kelompok, dia minta disayangi di situ, Bapak Ibu. Kemudian ada kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Artinya gini, ini bisa kita lihat ketika ada siswa yang punya ambisi bagus untuk menjadi pemimpin. Dia merasa dirinya harus diakui untuk keterampilan, berkompeten. Kemudian dia biasanya ini ambisinya besar untuk menjadi pemimpin. Ini bisa kita lihat pada siswa kita sehari-hari. Ya, kemudian kebebasan, kebutuhan kebebasan ini bukan kita membebaskan anak Bapak Ibu ya. Yang dimaksud dengan kebebasan di sini adalah kita memberikan mereka ruang untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan pilihan hidupnya. Mau kemana mereka? Karena seperti yang kita tanamkan di dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kita pendidik ini ibaratkan seorang petani Bapak Ibu. Kita hanya menyiapkan lahan yang subur. Kita hanya memupuk, kita hanya mengidentifikasi tanaman apa yang akan kita tanam. Tanaman jagung, dia akan tumbuh jagung. Yang kita lakukan adalah bagaimana membuat jagung ini menjadi tanaman yang berkualitas. Kita bisa panen secara maksimal. Nah, seperti itu ibaratnya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan di sini adalah anak-anak. Seperti kita ketahui, ketika mereka bosan, seringkali mereka itu izin keluar, berdiri, ke toilet dan sebagainya. Itu anak-anak sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar kesenangan ini. Mereka mau bebas, mereka mau senang, mau ketawa, mau keluar. Nah, itu sebenarnya mungkin dia jenuh duduk. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika pendidik memahami kebutuhan dasar anak, kita bisa mendesain, kita bisa mengeksekusi tindakan kita ketika anak melakukan sesuatu, baik itu positif maupun perilaku negatif. Nah, itu maksud dari kita mempelajari kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian berikutnya ini adalah, karena udah lewat, ini aja Bapak Ibu. Nah, ini adalah satu, mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, apa sih kegiatan guru penggerak dan bagaimana? Ini juga, ini salah satu contoh LMS Bapak Ibu yang kita kerjakan. Jadi di LMS itu nanti kita diberikan analisa. Juga kalau dari saya pribadi, saya belajar ini sebagai, misalnya saya ingin membuat suatu latihan pemahaman ke siswa. Saya
saya bisa menggunakan LMS, saya bisa menggunakan beberapa integrasi platform IT untuk membantu ini pembelajaran saya. Nah, ini adalah salah satu analisa. Saya minta tolong Pak Ahmad ya, ngomong ya dari kalau Pak dibaca. Kira-kira menurut Bapak informasi Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Ani bingung dan sering kali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Nah, menurut Pak Ahmad, ini kebutuhan apa Pak dari kata yang dalam quotation, yang dalam tanda kutip, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru karena itu seru. Nah, dari analisa situasi dan kondisi yang di atas, kemudian kira-kira kebutuhan penguasaan, kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang atau apa Pak? Nah, sebenarnya banyak apa yang disampaikan oleh Bu Ajarinda tadi semuanya sebenarnya masuk ya. Masuk secara keseluruhan ya. Misalnya ada rasa tadi senang, nah itu. Nah, kenapa anak itu merasa senang? Nah, karena anak seusia anak SMA, nah itu biasanya minta perhatian, itu bisa. Makanya sebenarnya kita sebagai seorang pendidik itu harus tahu persis tentang karakter anak itu sendiri, tentang kemauan anak itu sendiri. Maka dibutuhkan jadi guru itu penuh dengan adanya suatu kesabaran. Karena kalau kita misalnya tidak sabar, yang ada cuma memarahinya, kemudian menyalahkan, loh kamu kok seperti itu, atau bahkan kata-kata yang sifatnya tidak mendidik. Nah itu, jadi dituntut adanya suatu yaitu kesabaran. Oke, terima kasih Bapak. Plus dong untuk Bapak Rohmat Winarto. Terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu, menurut Pak Rohmat ini kesenangan. Coba kita klik Bapak Ibu, apakah benar? Nah, ternyata benar. Oke, berarti ini adalah kebutuhan untuk kesenangan. Ini adalah salah satu contoh LMS kita menangani kasus-kasus yang ada Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Rijal ya. Kita lanjut untuk case-case yang berikutnya. Kita lanjut lain waktu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Nah, harapannya ini adalah bukan yang terakhir dukungan Bapak Ibu ke kami. Selanjutnya masih banyak lagi yang akan kami lakukan Bapak Ibu dan harus dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Kami tidak ada apa-apanya ketika tidak ada dukungan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ina, Bu Roban, semuanya. Baik, kita sebenarnya udah lewat Bu ya. Kita ada sesi sharing sebentar mengenai apa yang telah kami paparkan tadi, refleksi 2 orang Bu ya. Oh 3, boleh 3, boleh dari siapapun. Nanti akan saya berikan. Kita 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Betul, ini tulus sekali. Terima kasih sekali sama Bapak Rijal, sama Ibu Ajarinda, sama Bapak Indra. Mengucapkan banyak terima kasih yang mendapatkan materi yang sangat berharga sekali. Saya kok selama ngajar di SMA 11, semenjak berdirinya SMA Negeri 11, mendapatkan materi baru kali ini. Tepuk tangan semuanya.
yang sangat menyenangkan, yang sangat menggembirakan, yang sangat memberikan pencerahan untuk kita. Ada kesenangan yang sangat tulus sekali, di mana kita sebagai seorang pendidik memang harus dituntut sangat sabar, dan penuh kesabaran, karena akan merubah daripada anak didik kita. Bagaimana supaya anak didik itu penuh tulus dengan sangat kesabarannya, akan sadar dirinya sendiri, akan memunculkan hal-hal budaya yang sangat positif di SMA Negeri 11 ini. Sebenarnya saya sangat terenyuh, betul, saya sangat terenyuh. Kenapa kok baru kali ini mendapatkan materi seperti itu? Nggak mulai kemarin-kemarin. Nah itu seperti itu. Itu yang saya terima. Saya kira itu aja. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat. Ya Pak Budi silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan utamanya apa yang saya alami ketika saya mulai dari sekolah dasar sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas materi yang diberikan, sungguh luar biasa, dan saya merasakan ini benar-benar luar biasa. Kenapa? Karena yang saya alami itu bertolak belakang. Contoh kasusnya Bu Nina. Saya alami ketika saya di kelas 1, saya dibully. Setiap hari uang saku saya diminta. Ada 2 nama waktu itu, namanya Rusdi sama Radiatno yang membuli saya. Sampai akhirnya Bapak Ibu semua, saya nggak mau sekolah. Bingung ibu saya, kenapa nggak mau sekolah? Nggak mau sekolah. Akhirnya saya diantarkan sama ibu saya ke sekolah, langsung ketemu kepala sekolah. Disampaikanlah semua. Kemudian waktu itu saya menyebut nama, dicatatlah sama kepala sekolah. Akhirnya kita pulang. Setahun kemudian atau pada saat kenaikan kelas, baru hari ini saya sadar, jangan-jangan anak itu tadi nggak naik kelas gara-gara ibu saya lapor kepada sekolah. Jadi nggak naik kelas. Waktu saya itu ya terang saja masih SD kelas 1. Baru hari ini saya sadar, jangan-jangan wali kelasnya tadi menandai anak itu. Nah, jadi kadarnya hari ini. Ya, katanya hari ini saya tahu gitu, saya nggak lapor kalau tahu gitu ya. Tuh, yang pertama. Yang kedua, kasusnya Pak Susilo yang sampaikan tadi itu saya alami. Saya kelas 3 biologi 1. Waktu itu guru kita matematika itu dari Bali, dia lagi ada cuti, ada kegiatan di luar, kemudian akhirnya diganti ke guru baru Ibu Sri. Bisa sebut nama saja karena mungkin dia sudah usul ya, sudah lupa banget, atau mungkin sudah nggak ada, nggak tahu juga. Nah, Ibu Sri tadi ngajarnya nggak menarik bagi kita. Ya, dan kita mau menghadapi ujian nasional. Akhirnya kita sepakat, Bapak Ibu, teman-teman biologi 1, biologi 2 itu sepakat. Apa sepakatnya? Tanda tangan yang mau ganti guru yang sebelumnya, tanda tangan semua tanda tangan. Akhirnya kita guru, teman-teman kita yang memotor tadi datang ke kepala sekolah dan diloloskan. Akhirnya guru tadi dipanggil lagi, dan Gusti ini akhirnya tersingkir karena ketidak menarikan cara ngajarnya dan lain sebagainya tadi. Hari ini pun saya sadar, harusnya nggak terjadi, harusnya kita terima. Cuma karena waktu itu kita tidak mengerti, karena materi belum disampaikan. Seandainya disampaikan pada saya itu nggak mungkin. Nah itu terjadi. Hari ini pun saya merasa bersalah karena salah satunya motornya, salah satu saya penggeraknya waktu itu. Ya, akhirnya Bapak mengajar dengan semangat, Bapaknya kembali mengajar dan kita pun semangat belajar. Nah, jadi teman-teman kita yang ada di komunitas grup tadi itu sering cerita, ada yang jadi polisi, jadi apa, semua jadi semua lah, berarti kita hampir semuanya. Ya karena keinginan mereka yang ingin terjadi. Nah kemudian kemarin ketika saya jadi guru, ini dapat saya terapkan. Ya, salah satunya ketika anak saya kelahi dalam hal futsal, laporlah ke kita. Nah, bagaimana futsal?
iya Pak, sayangnya Bapak nggak nonton, Bapak pulang kayaknya. Iya kalau Bapak nonton mungkin kita bisa menang Pak, karena doa-doa Bapak katanya. Itu disampaikan ke kita. Ya saya dengan akhirnya saya pulang karena hari Jumat, karena harus saya persiapan di rumah. Tadi saya sampaikan, nggak apa-apa nak, tetap semangat. Yang nilai siapa? Ya sudah nggak apa-apa, aman aja. Wajar saya katakan, kenapa panas-panas mau juara, kesenggol dikit wajar, tapi nggak boleh dendam. Ya Pak, sudah diselesaikan katanya. Tenang. Jadi orang tua saya beritahu, iya Pak, dia cerita puasa, nggak apa-apa. Dan tadi malam pun orang tua saya dorong lagi. Ya. Bapak, Ibu, Wali, tolong ketika anak pulang ditanya, ada PR kah? Ada tugas kah? Atau ada perkembangan apa hari ini? Apa ceritanya? Pak, kalau sekarang saya diambil. Pak, parfum saya diambil, ada orang tuanya bilang. Itu dicatat sama gurunya. Karena apa? Dia pakai celana jeans, pakai celana kain Pak. Oh iya. Informasi saya sampaikan, saya terima. Ternyata kemarin ada rahasia gitu loh. Jadi HP aman Pak, HP aman Pak, HP aman Pak. Ya Nana, saya lagi mendorong kepada orang tua supaya anak itu lebih dekat kepada orang tua daripada kepada teman. Nanti kalau sudah kepada teman bergulirnya tadi liar. Kalau ke orang tua sudah dengan kita. Nah, karena ini saya dapatkan bagian kecil yang ketika kita juga ikut ada informasi tentang kamera, maka kita harus libatkan orang tua, libatkan kita yang ada di sini, sehingga mereka lebih cenderung untuk menyampaikan. Nah, saya senang sekali pada hari ini karena tambah disempurnakanlah ilmunya kita dengan materi hari ini, sehingga kita bertindak semakin hati-hati, kita memanusiakan manusia, kemudian lagi ingat pendidikan sepanjang hayat, jadikan setiap orang itu adalah guru, jadikan setiap tempat adalah untuk belajar, jadikanlah buku itu sebagai sumber ilmu. Nah ini, dan kita berkali apa? Mana yang baik itu, yang positif itu yang kita tanamkan. Selebihnya yang kurang baik kita sampaikan supaya jangan diambil. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini tentang materi pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi dan Pak Rahmat. Sebelum ke satu orang lagi, jadi sudah disampaikan tadi Pak Budi dan Pak Rahmat dan bahwasanya ternyata setelah berpuluh-puluh tahun baru ada yang menyadari hari ini dan terkait dengan apa yang telah kita kolaborasikan hari ini Bapak Ibu ya. Tentunya kami sebagai yang masih di dunia pemuda ini ada di PPL, kita harus banyak belajar dari hal ini. Ternyata ada pengalaman-pengalaman dari Pak Rahmat, Pak Budi yang udah puluhan tahun, bahkan dari SD, dari waktu sekolah di SMA baru tersadar hari ini. Jadi kita untuk kedepannya bagaimana kita menjadi seorang pendidik yang baik untuk anak didik kita, yaitu tadi belajar sepanjang hayat, karena ilmu itu sifatnya dinamis, berubah terus sesuai dengan perkembangan zamannya ya, dan juga program alam juga. Ada lagi tambahan lagi satu Ibu? Boleh Ibu? Bu Lina? Bu Karin? Lina? Atau dari PPL? Ya, satu ya? Yang lain kayaknya Pak, sudah juga Pak. Tadi Julia sudah. Ya, kita ini Mbak, gak apa-apa? Masalah ya? Budara? Masih budara. Masih budara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih alhamdulillah kepada teman-temanku yang ada di ruangan ini. Terima kasih Wajarinda, Pak Rijal, Pak Hendra sudah memberi masukan pengalamannya kepada kita ini. Meskipun saya sebentar lagi pensiun, insya Allah ini menjadi masukan pengalaman buat saya. Kalau saya tadi Pak Budi Harto bercerita pengalamannya lagi sekolah dulu. Alhamdulillah, kalau di dalam keluarga pengalaman saya ini kita sudah sebelum terus sekolah sudah dikasih tahu orang tua. Begitu sampai di sekolah, guru itu adalah orang tuamu. Mau dimarahin, mau diapa, nurut sama orang tua. Itu guru yang ada di sekolah. Begitu kita turun mengaji, dikasih tahu sama orang tua, guru mengajimu itu adalah orang tuamu. Kamu harus nurut. Jadi kita mau dipukul, mau dimarahin sama guru, kita telan aja Pak.
Jadi kita tidak ada protes, sudah terbiasa seperti itu. Jadi sehingga alhamdulillahnya lagi kita di dalam keluarga tidak ada merasa dibully dengan bahasa sekarang terhadap guru. Kita selalu kalau guru memarahi kita tidak pernah sakit hati karena sudah ditanamkan dari rumah bahwa guru itu adalah orang tuamu. Kamu tidak bisa seperti sekarang ini kalau bukan gurumu. Jadi tidak ada rasa dibully, rasa diapa karena itu sudah terbiasa. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu selama saya mengajar, saya selalu tanamkan juga terhadap anak-anak di kelas. Anggap itu orang guru yang ada di dalam kelas, siapapun Bapak Ibu guru di dalam kelas, sayangi mereka. Jangan pernah merasa kamu hebat, kamu bisa seperti apa. Jangan ada sombong di dalam hati, baik diucapkan maupun tidak diucapkan, bahwa guru yang ada di dalam kelas itu meskipun mereka guru mungkin ekonominya lebih rendah, kamu lebih baik daripada guru. Jangan ada perasaan ada tinggi ada rendah, tetap guru itu adalah orang tuamu yang ada di sekolah. Bisa ditanyakan dengan siswa, semua kelas saya melakukan seperti itu. Cuman saya mungkin agak keras itu Pak kalau di dalam kelas, karena mungkin kebiasaan dari dulu kalau sama yang namanya ibadah seperti kata Bu Ajalia tadi, itu nggak bisa, nggak ada toleransinya yang namanya ibadah, karena kita diajarkan kalau namanya sholat itu wajib, karena sebagaimana Rasulullah mengajarkan bahwa Rasulullah yang sudah jamin aja sama Allah Ta'ala beserta keluarganya, maka anaknya pun dipukul, bukan dengan pukulan dengan keras. Saking pentingnya dan wajibnya itu sholat. Jadi saya menularkan sama anak, coba diucapkan aja Pak, tapi tidak dipukul. Tidak dipukul sambil saya kusut-kusut mereka, anakku sayang, tolong kamu ya, jangan tak sholat anakku. Tadi subuh kamu sholat, enggak Bu, ya Allah kesiannya, tolong enggak ya, saya orang tuamu, selalu seperti itu. Tapi itu Pak kalau lagi normal Pak, kalau lagi tidak normal bisa juga saya marah. Ayo, apa lagi? Kalau kamu tidak sholat, besok saya masuk lagi, saya tanya kamu tidak sholat atau saya lewat ke depan kelasmu, saya langsung masuk ke kelas. Kamu tadi subuh sholat subuh, kalau kamu bilang iya, saya langsung tambah nilaimu. Seperti itu Pak, salah satu. Jadi itu kelebihan dan kekurangan saya. Terima kasih diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dara, sepertinya cukup. Jadi tambahan sedikit mengenai segitiga distribusi itu tadi, selain guru, benar yang dikatakan Pak Budi Harto tadi dan Bu Dara, orang tua juga wajib melaksanakan proses segitiga distribusi ini, termasuk pemimpin-pemimpin kita yang ada di sekolah ya. Itu mungkin Bapak Ibu dari saya, silakan Bu Linda dan Pak Rizal melanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama sebagai CDP yang lagi mengimplementasikan ilmu yang kami peroleh dari komentar Pak Rohmat, Pak Budi Harto, Bu Dara Dewi, kami juga belajar di sini Bapak Ibu. Artinya begini, dari pemaparan Pak Budi Harto, oh ternyata teori yang kami pelajari benar-benar terjadi di lapangan, seperti itu. Nah kemudian alhamdulillah jika memang itu bisa bermanfaat Bapak Ibu, yang pasti dari teori yang kami pelajari, kami mempelajari bahwa kita adalah agen perubahan Bapak Ibu. Jadi semua orang itu pasti berproses. Harapannya kita kedepannya menjadi lebih baik. Karena di sebelum-sebelumnya kita tidak tahu teori ini, contohnya restitusi, jujur Bapak Ibu, saya tidak tahu. Kemudian ada budaya positif, keyakinan kelas dan sebagainya, itu adalah hal-hal baru bagi saya pribadi juga. Terus dari modal pembelajaran di PGP ini, pendidikan guru kompak ini, juga kita ada asinkronus dan asinkronus, sedangkan yang sinkronus itu kita belajar hanya via maya online. Jadi apabila ada sedikit yang mungkin bisa mengganjal, bisa didiskusikan. Nah terima kasih untuk sambutannya Bapak Ibu, harapannya kedepannya mungkin bisa kita lanjutkan dengan event-event yang lain yang bisa mendukung kami untuk menjadi agen untuk berbagi praktek baik di kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih Bapak Ibu.
lanjut ke Pak Rizal mungkin memberikan komentar. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Luar biasa, saya senang sekali. Terima kasih Pak Doni, Pak Budiarto, Pak Romat, ibu saya dan adik-adik saya semuanya, bahwa ini adalah bagian dari proses untuk membangun komunitas atau pendidik kita, yaitu komunitas guru bahagia. Saat ini sedang dalam proses pendaftaran Bapak dan Ibu. Realnya kalau kita sama-sama nanti Bapak Ibu, kalau saya katakan komunitas guru bahagia, Bapak Ibu jawabnya bahagia selamanya, gitu ya Bapak Ibu ya? Ya harus begitu, semangat Bapak. Kita berdiri Bapak Ibu. Ya, semakin banyak yel-yel semakin seru Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita SMA dulu ya Bapak Ibu. SMA maju bersama hebat semua. Kemudian baru kita komunitas guru bahagia. SMA Negeri 11 Samarinda, maju bersama, hebat semua. Komunitas guru bahagia, bahagia selamanya. Tepuk tangan beri semua Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, mohon rela waktunya, ini telat 20 detik. Rela Bapak Ibu? 20 detik, 20 menit Bapak Ibu, rela Bapak Ibu? Alhamdulillah, berarti kita sudah menjalankan proses yang namanya kesepakatan. Bapak Ibu, harapan kami besar bahwa restitusi ini nantinya akan kita jadikan budaya di sekolah kita bertahap. Mengapa Bapak Ibu bertahap? Perubahan itu kan tidak bisa sekaligus. Betul Bapak Ibu? Betul? Yang tadinya masih menjadi guru penghukum beralih ke pembuat rasa bersalah, beralih ke teman, beralih ke pemantau, beralih ke manajer. Harapannya nanti ke manajer Bapak Ibu. Bagaimana kita membimbing anak didik kita dengan kesalahan sebesar apapun, itu kita stabilkan bahwa manusia itu pernah salah dan manusia pasti salah. Dan orang belajar pasti salah. Sebaik-baik orang yang bersalah memperbaiki. Bapak Ibu, masalahnya besok dia buat kesalahan lagi, restitusi kembali. Tidak perlu marah. Kalaupun kemarah berarti kita bertobat Bapak Ibu. Marah boleh, keceplosan, kadang hilang boleh Bapak Ibu? Boleh. Tapi habis itu kita tobat Bapak Ibu, restitusi kembali. Sepakat Bapak Ibu bahwa budaya restitusi ini akan kita laksanakan di sekolah Bapak Ibu? Tepuk tangan juga semua Bapak Ibu. Terima kasih kami akhiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim dalam menutup acaranya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf, mohon rela jika ada banyak kata, banyak salah. Terima kasih atas waktu berharga yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Dan kami juga mengajak kepada seluruh para guru yang usianya 50 minus 1 detik. 50 minus 1 detik. Jika ada pendaftaran guru penggerak, Bapak Ibu, kami atas nama manajemen mewajibkan harus ikut 1. Kemudian yang 50 plus 1 detik boleh istirahat, tidak ikut guru penggerak, tetapi support kami, dukung kami Bapak Ibu. Selalu. Terima kasih Pak Romat. Kemudian Bapak Ibu yang syaratnya minimal 5 tahun mengajar. Jadi yang belum 5 tahun seperti adik-adik KKN ini ikut yang jalur ada tercepat hari ini, ikut ayo jadi guru. Belum terdaftar di Dapodi, silahkan ikut PPG ya, supaya nanti prosesnya lebih cepat. Karena apa? Kalau Anda PPG 100% seperti Pak Edi Marsitin sudah menjadi ASN P3K. Tepuk tangan buat Pak Edi. Karena apa Bapak Ibu? Karena mendapatkan sertifikat pendidik. Kalau tidak Pak Sarlan yang menang. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan dari kita semua. Terima kasih, kami akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus berarti kalau pakai sendal sesuai nggak dengan keyakinan kalian? Kami Selainnya apa yang balik ke kelas, sepatunya ada di rumah nggak? Ya oke nak, setelah kalian tahu bahwa bapak itu tidak sesuai peraturan sekolah apa pertama kami minta maaf karena kami berdua memakai sinyal di lingkungan sekolah SMP 11 Samarinda. Baru yang kedua, tindakannya yang kami lakukan adalah paham kembali ke kelas karena sepatu kami ada di kelas terbungkus oleh kelas. Oke, tapi selanjutnya adalah kalian minta maaf memaafkan. Tapi yang kedua, kalian menyadari ternyata kalian membawa sepatu dari rumah hanya sepatunya tidak dipakai. Nah, berarti ketika kalian keluar dari area kelas, mana-mana bisa memakai Sepatu. Yang pertama itu ingin ngobrol, ini mah itu ingin sharing-sharing. Kemarin apakah kalian tahu bahwa kemarin itu dilihat kita jam pelajaran ngobrol, kenapa itu bisa terjadi? Diajak ngobrol dengan Isa. Nah, ada lagi mungkin yang lain. Saya bosan. Saya terpengaruh mereka. Oke, yang satunya ini saya diajak ngobrol, saya bosan jadi diajak ngobrol teman. Yang kamu kan? Saya terpengaruh. Oh ya? Oke. Nah ini bisa didengarkan kan ketika Royan berusaha mendengarkan, namun akhirnya kalian tidak mendengarkan dan ada teman yang mendengarkan. Oke. Nah apakah kalian tahu selanjutnya kalau pulang itu apakah kalian tahu nggak kalau hal itu bisa menjadi masalah dari ngobrol dengan teman bisa aja pembelajaran apalagi bisa menimbulkan masalah menurut kalian bagaimana? Oke. Nah ibu tidak mencari mana yang salah mana yang benar tidak, tapi ibu ingin sedikit menunjukkan kalian bahwa ini loh disiplin positif yang harus saya lakukan. Nah ketika saya saat pelajaran kita adalah representasi teman yang melakukan. Oke, baik anak-anak ibu yang baik-baik ini. Nah sekarang ibu ingin konfirmasi. Nah ketika kalian itu sudah melakukan hal tersebut, keyakinan kelas apa yang kalian ingat dari yang kita sepakati di pembelajaran? Oke, bicara di depan harus dihargai ya nak ya. Nah kalau untuk si Fatul, saya tidak akan mengajak orang ngobrol lagi untuk mengisi rasa bosan ya. Sedangkan si Deda
berarti menghargai orang yang bertugas. Baiklah, harapan ibu ketika kalian sudah memahami bahwa kalian itu melakukan satu hal yang bisa memberikan orang lain dan memahami. Nah, selama itu keyakinan apa yang harus kalian lakukan? Garis bawahi atau mencatat apa-apa yang menjadi mereka sampaikan. Selanjutnya kalian membuat pertanyaan. Nah, dengan begitu Anda akan senang, kalian akan senang bagaimana sesi bertanya, bagaimana membuat interaksi dengan teman yang presentasi. Jadi pembelajaran dalam kelas kita lakukan. Baik, selanjutnya mungkin kalau tidak ada yang lebih ditanyakan, sudah paham dengan sesuai dengan keyakinan. Sekarang kalian boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Arsyil dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya ingin memberi tanggapan mengenai praktik segitiga restitusi yang dilakukan oleh Bu Rinda kemarin. Menurut saya, dengan kegiatan tersebut, siswa dapat menyadari kesalahan mereka masing-masing. Di kegiatan ini pula, guru tidak mencari kesalahan siswa, tetapi siswalah yang menyadari kesalahan mereka masing-masing. Di praktik ini juga mengajarkan untuk menghargai orang lain ketika berbicara di depan atau presentasi di depan. Serta praktikum ini juga mengelola sikap-sikap siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Abdillah Ramadan dari kelas 12 IPA 2 dan saya merupakan salah satu murid dari SMA Negeri 11 Samarinda. Di sini saya ingin memberikan tanggapan mengenai praktik segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Linda kepada siswa yang melakukan kesalahan di lingkungan sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di perasaan serta tanggapan saya terhadap kegiatan tersebut ialah sangat senang dan nyaman, karena di sini saya sebagai siswa tidak merasa terhakimi oleh guru. Justru dengan adanya kegiatan tersebut, saya sebagai siswa lebih menyadari kesalahan yang kami perbuat tersebut dan tidak akan mengulanginya tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.